Halo, perkenalkan nama saya Jessica Marlina dengan NIM 240 11 40 154. Jadi kita langsung saja masuk dalam materi yang pertama, yaitu perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. A. Perkiraan terhadap masyarakat masa depan dalam bidang pendidikan. Perkiraan terhadap masyarakat masa depan dalam dunia pendidikan. Pendidikan menunjukkan bahwa dunia pendidikan akan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu yang pertama, globalisasi dalam pendidikan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang globalisasi dalam pendidikan. Pendidikan ini menjadi jembatan global di masa depan. Pendidikan akan menjadi semakin terhubung secara global. Seperti kita bayangkan, seorang siswa di Jakarta bisa berkolaborasi dengan siswa di Korea atau Filipina hanya dengan bantuan teknologi. Pengalaman ini tidak hanya memperkaya pengetahuan tetapi juga membentuk pemahaman lintas budaya. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut iptek. Di sini saya akan menjelaskan sedikit seperti teknologi pembelajaran berbasis artificial intelligence atau AI. Artificial intelligence atau AI akan semakin mendominasi dunia pendidikan. Misalnya seorang siswa yang kesulitan memahami pembelajaran matematika bisa mendapatkan bantuan dari sistem AI yang memberikan penjelasan khusus sesuai kebutuhan mereka. 3. Arus komunikasi. Saya akan menjelaskan sedikit. Akses informasi yang mudah di masa depan, tidak akan ada lagi kendala terhadap informasi. Akses informasi dengan internet yang semakin cepat dan mudah dijangkau, sumber belajar yang sama dengan mereka yang tinggal di kota besar. Ini akan menciptakan kesetaraan dalam pendidikan di mana semua orang bisa mendapatkan pengetahuan berkualitas tanpa kendala lokasi. Yang keempat yaitu peningkatan kebutuhan tenaga profesional, seperti pendidikan berbasis keterampilan nyata di masa depan. Dunia kerja akan lebih menuntut keterampilan praktis daripada sekedar pengetahuan teoritis. Misalnya, siswa akan lebih banyak belajar bagaimana sama dan memecahkan masalah dunia nyata, bekerja sama dalam tim, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Bagian B, upaya mengantisipasi terhadap masyarakat masa depan dalam bidang pendidikan. Untuk mengantisipasi kebutuhan ini, berikut ini adalah langkah-langkah perlu diambil. Yang pertama, penerapan teknologi dan digitalisasi dalam pendidikan. Saya akan menjelaskan sedikit seperti pemanfaatan artificial intelligence atau AI dalam pembelajaran. AI akan menjadi salah satu alat penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif. AI dapat digunakan untuk menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan kebutuhan setiap siswa, memberikan bimbingan otomatis
serta membantu guru dengan tugas administratif. Kedua, reformasi kurikulum untuk keterampilan abad ke-21. Saya akan menjelaskan sedikit seperti berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kurikulum masa depan harus menekankan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Siswa perlu dilatih untuk mengevaluasi informasi, memecahkan masalah kompleks, dan beradaptasi dengan situasi yang terus berubah. Yang ketiga, pembelajaran seumur hidup. Saya akan menjelaskan sedikit seperti pembelajaran sepanjang hayat. Di era perubahan teknologi yang cepat, pembelajaran tidak lagi berhenti setelah lulus dari sekolah. Pembelajaran sepanjang hayat memungkinkan individu untuk terus memperbarui keterampilan mereka, memastikan mereka tetap relevan dalam dunia kerja. Institusi pendidikan harus menyediakan program yang mendukung pembelajaran berkelanjutan melalui kursus daring, pelatihan, atau program sertifikasi. Yang keempat, meningkatkan inklusif dan akses pendidikan, seperti mengatasi kesenjangan digital. Kesenjangan digital tetap menjadi masalah di banyak negara, terutama di daerah terpencil. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan sektor swasta harus menyediakan akses internet yang merata dan perangkat teknologi yang terjangkau. Hal ini akan memastikan bahwa semua siswa tanpa terkecuali memiliki kemampuan yang sama dalam mendapatkan pendidikan berkualitas. Yang kelima, yaitu kolaborasi antara pendidikan dan dunia kerja, seperti adanya perkembangan keterampilan yang relevan dengan industri. Pendidikan harus lebih terintegrasi dengan dunia kerja. Kolaborasi antara sekolah, universitas, dan industri sangat penting untuk memastikan kurikulum yang diajarkan relevan dengan kebutuhan tenaga kerja, seperti magang, proyek berbasis industri, dan pelatihan teknis sehingga dapat membantu siswa mendapatkan pengalaman yang langsung diterapkan di lapangan atau turun langsung di lapangan untuk dapat mempraktikkan hasil yang selama mereka dapat atau magang. Yang kedua, yaitu pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Kita akan masuk ke dalam bagian A, pengertian lingkungan pendidikan. Pendidikan merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang dikenal sebagai pusat pendidikan. Kita akan masuk ke dalam bagian B, fungsi lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan proses belajar yang positif. Fungsinya pun sangat beragam. Di antaranya, yang pertama, pembinaan nilai moral. Menjelaskan sedikit seperti upaya untuk mendidik, membina, dan membangun watak, akhlak, serta perilaku anak atau seseorang. Seperti anak-anak adalah peniru yang baik, sehingga menjadi contoh yang baik bagi mereka dapat membantu membina
nilai moral. Yang kedua yaitu teknologi dan media sosial. Saya akan menjelaskan sedikit. Teknologi media sosial menggunakan teknologi berbasis web untuk memungkinkan penggunaan melakukan interaksi sosial secara online. Media sosial merupakan kumpulan aplikasi yang menunjukkan atau memungkinkan penggunanya untuk berbagai informasi, ide, dan konten visual melalui jaringan dan komunitas virtual. Seperti beberapa contoh media sosial yang populer digunakan di Indonesia, yaitu yang pertama WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, Twitter, dan Facebook Messenger. Yang ketiga atau C, krisis identitas. Banyak individu mengalami kebingungan identitas yang membuat mereka sulit untuk menentukan nilai dan norma yang ingin dipegang. Yang keempat, D, kurangnya teladan. Seperti saat ini mendekati generasi Indonesia emas tahun 2045 yang mendatangkan bangsa saat ini mulai kehilangan budaya sopan dan santun dalam bersikap maupun bertutur kata. Salah satu faktor hilangnya budaya ini adalah kurangnya sosok teladan sebagai contoh bagi anak muda di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh salah satu dosen pendidikan antropologi atau UNIMED, Puspita dalam sesi diskusi talks pada tahun HUT Anso ke-16 Rabu tanggal 12 bulan 6 tahun 2024. Yang berikut memberikan pengalaman belajar. Seperti pengalaman belajar yang diberikan dengan berbagai cara, diantaranya experiential learning, metode pembelajaran yang berfokus pada pengalaman yang dialami dan dipelajari sendiri oleh peserta didik. Contohnya dengan melakukan praktikum, simulasi, atau proyek berbasis pengalaman. Berikut menanamkan nilai sosial dan budaya. Saya menjelaskan bahwa melalui berbagai cara seperti pendidikan, mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya ke dalam kurikulum sekolah dapat membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan. Pembelajaran yang melibatkan peran peserta, siswa dapat membuat mereka lebih terlibat dan tidak cepat bosan. Dan juga kegiatan rutin, seperti nilai-nilai budaya dapat ditanamkan melalui kegiatan rutin seperti kegiatan gotong royong, disiplin, tanggung jawab, peduli sesama, dan peduli lingkungan. Yang berikut mempersiapkan peserta didik menghadapi kehidupan, seperti pendidikan karakter, membiasakan peserta didik dengan nilai-nilai positif seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan kemampuan beradaptasi. Pembelajaran di luar kelas membantu peserta didik menerapkan pengetahuan yang dipelajari dan dalam kehidupan nyata. Berikut mendorong kreativitas dan inovasi. Yang ke-9 atau 10, mengoptimalkan interaksi siswa dan guru, dan juga meningkatkan motivasi belajar
Dan yang terakhir, memfasilitasi pembelajaran kolaboratif. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga tentang aliran-aliran pendidikan. A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan, seperti yang pertama, aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. Seperti terdapat perbedaan penekanan di dalam sesuatu teori kepribadian tertentu tentang faktor manakah yang paling pengaruh dalam perkembangan kepribadian. Yang kedua, gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Pendidikan sebagai kegiatan yang kompleks menuntut menurut penanganan untuk meningkatkan kualitasnya, baik bersifat menyeluruh maupun pada beberapa komponen tertentu saja. Materi keempat, permasalahan pendidikan. A. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat sebagai suprasistem. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak dengan sinkron dengan nasional. Bagian B, jenis permasalahan pokok pendidikan. Ada 4 masalah pokok pendidikan yang telah menjadikan kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya. Masalah yang dimaksud yaitu yang pertama, masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, dan masalah relevansi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesepakatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua yaitu masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Dan yang keempat, masalah efisiensi pendidikan. Dan yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Masuk dalam bagian C, faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Masalah pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Berikut adalah faktor utama yang berkontribusi terhadap berkembangnya masalah pendidikan. Yang pertama yaitu kualitas pendidikan, yang kedua kondisi satuan pendidikan, yang ketiga masalah sosial dan ekonomi, yang keempat perkembangan ilmu dan teknologi, dan yang kelima laju pertumbuhan penduduk, dan keenam ketidakfokusan peserta didik. Dan materi yang kelima yaitu sistem pendidikan nasional. A. Macam dan pengelolaan jalur pendidikan. Yang pertama yaitu jalur pendidikan. Jalur pendidikan adalah serangkaian tahap atau jenjang yang dilalui seseorang dalam proses belajar dan memperoleh pengetahuan. Yang kedua yaitu tentang macam-macam pendidikan. Seperti pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang terstruktur dan memiliki kurikulum yang jelas. Pendidikan ini umumnya diselenggarakan di lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah, atau perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu
Pengelolaan jalur pendidikan nasional. Bagian B, upaya pengembangan dan perkembangan sistem pendidikan. Yang pertama, upaya pengembangan. Yang kedua, perkembangan sistem pendidikan. Materi yang ke-6 tentang pendidikan dan pembangunan. Pendidikan dan pembangunan adalah dua konsep yang saling berkaitan erat. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia baik secara intelektual maupun emosional maupun sosial. Sedangkan pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. A. Esensi dan sumbangan dalam pendidikan. Esensi pendidikan dan pembangunan terletak pada peran fundamental keduanya dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan mengenai esensi masing-masing dan hubungan antara keduanya. Esensi pendidikan, tantangan, esensi, dan sumbangan dalam pendidikan. Yang kedua, esensi pembangunan. Yang ketiga, hubungan antara pendidikan dan pembangunan. Yang keempat, tantangan, esensi, dan sumbangan dalam. Dan yang kelima, pendidikan upaya dalam mengatasi tantangan, esensi, dan sumbangan pendidikan. Bagian B, pembangunan sistem pendidikan. Pembangunan sistem pendidikan adalah dua konsep yang saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam kemajuan suatu masyarakat atau negara. Berikut adalah penjelasan masing-masing istilah dan hubungan antara keduanya. Yang pertama, definisi pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, definisi bangunan. Yang ketiga, hubungan antara pendidikan dan